Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Nama saya Febrian Eka Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kuliah tafsir 1 pertemuan ke-10, yakni pengembangan potensi diri. Nah, apa itu potensi diri? Potensi diri merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam diri dan menunggu diwujudkan atau diaktualisasikan untuk menjadi manfaat nyata dalam kehidupan manusia. Singkatnya, potensi adalah fitrah manusia yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Sini ada input, proses, dan output. Ini adalah alurnya. Selanjutnya, nah, pada input ini potensi itu berasal dari diri sendiri. Manusia memiliki banyak potensi yang terpendam dan perlu kita kembangkan dengan tujuan pada hal yang positif dan membawa kita kepada apa yang menjadi tujuan manusia itu diciptakan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, isyarat Al-Qur'an tentang potensi diri. Pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi pada ayat ini, saat kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun, dan Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa pendengaran yang berfungsi untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, dan hati untuk memahami. Dengan nikmat yang Allah berikan ini, kita haruslah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, nah, pada diri manusia ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Selanjutnya, kemana kita harus membawa diri? Pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan pada Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Selanjutnya, berdasarkan ayat yang tadi, yakni Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11, output yang dari pengembangan potensi diri ini itu menjadi khalifah fil ard. Ditetapkannya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ialah sebagai pemakmur, pengatur, dan pengelola sistem kehidupan di panggung bumi ini, supaya tercipta kehidupan yang harmonis, damai, tentram, dan sejahtera, serta memperoleh kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat. Lalu ada sabikun bil khairat. Sabikun bil khairat ini adalah golongan orang-orang yang
lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Lalu selanjutnya isyarat keniscayaan memanfaatkan potensi. Sorofal abadu jami'am ma an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khalaqa iti ajli. Itu isyarat keniscayaan memanfaatkan potensi. Selanjutnya, dalam berproses itu ditandai dengan adanya syukur. Rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan potensi kepada manusia. Dengan bersyukur inilah kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka potensi yang kita miliki perlu kita kembangkan. Tetapi jika tidak kita kembangkan dan kita membiarkan potensi terpendam begitu saja tanpa ditemukan dan dikembangkan, dikhawatirkan menjadi hamba yang mengabaikan nikmat yang telah diberikan. Jadi bersyukur itu sangat penting pada kehidupan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dalam pengembangan potensi diri ini tentunya harus adanya riyadoh. Apa itu riyadoh? Riyadoh itu secara bahasa olahraga atau latihan. Sedangkan secara istilahnya latihan penyempurnaan diri secara terus-menerus atau istiqomah melalui zikir dan pendekatan kepada Sang Pencipta. Ada isyarat pentingnya menjadi orang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Selanjutnya, hasil dari riyadah ini adalah qawi, yang artinya kuat. Nah, semakin kita banyak latihan, tentunya akan membuat potensi yang kita miliki itu semakin kuat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan potensi diri yang telah Allah berikan? Pada Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan hati tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Selanjutnya, isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri. Isyarat ini tercantum pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats
fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhanku, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ada pula isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri tercantum pada Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya, dalam berproses, dalam berusaha untuk mengembangkan potensi diri itu dapat melalui tilawah atau membaca, ta'lim atau pengajaran, dan ta'abudiyah. Apa itu ta'abudiyah? Apa itu ta'abud? Ta'abud artinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia. Lalu selanjutnya, untuk apa tilawah dan ta'lim? Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Lalu ada juga Al-An'am ayat 80. Ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatazakkarun. Arti dari kutipan surah Al-An'am ayat 80 ini yang artinya, Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Selanjutnya, dari taklim, tilawah, dan ta'abudiyah ini akan menjadikan kita orang yang tafkir atau berpikir, tazkir atau mengingatkan, dan ikhtiar atau berusaha. Selanjutnya, isyarat pengembangan diri sebagai keniscayaan tercantum pada Al-Quran surah Asy-Syam ayat 7-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Selanjutnya, dari tazkir, dan ikhtiar, tilawah, taklim, serta ta'abudiyah ini disebut tarbiyah atau pendidikan untuk menuju tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah dalam arti pertama ada dua arti. Tazkiyah ada dua arti. Dalam arti pertama adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela. Sedangkan arti yang kedua yaitu menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Tazkiyah itu tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri saja, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri.
isyarat perlunya muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Artinya apa? Hitunglah diri kalian sebelum datang hari perhitungan. Ini isyarat perlunya itu muhasabah. Selanjutnya tadi disebutkan outputnya baru dua, itu khalifah fil ard dan sabikun bil khairat. Nah, outputnya juga ada ashabul maimanah. Apa itu ashabul maimanah? Ashabul maimanah ini adalah golongan kanan, yakni umat yang menerima buku amal catatan dengan tangan kanannya dan dipastikan masuk surga. Sudah pasti masuk surga golongan ashabul maimanah ini. Berkaitan dengan itu, pada hari kiamat nanti itu ada di akhirat nanti itu ada 3 golongan manusia. Yang pertama ashabul maimanah, yang tadi disebutkan itu golongan kanan, yakni golongan umat Islam yang menerima buku amal catatannya dengan tangan kanannya dan sudah dipastikan masuk surga. Lalu yang kedua ada ashabul masy'amah atau golongan kiri, itu umat yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya sehingga dipastikan masuk neraka. Lalu ada yang ketiga ada golongan as-sabiqun, yaitu golongan yang ibadahnya tidak pernah surut atau kendor serta tidak pernah berbuat dosa. Walaupun berbuat dosa itu hanya jarang atau sangat sedikit sekali. Golongan as-sabiqun ini terdiri dari para nabi dan rasul yang selalu dekat dengan Allah. Nah, dari output ini tentunya ada feedback. Ya, feedbacknya itu adalah adanya rasa syukur atau menjadikan orang yang mengembangkan hasil dari pengembangan potensi diri ini itu menjadikan orang yang selalu bersyukur seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.